Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kembali lagi di podcast Kesehatan Official bersama saya, Dr. Tifa. Hari ini kita akan membahas topik yang sering bikin bingung banyak pria. Apa sih sebenarnya yang diinginkan wanita di ranjang, terutama soal foreplay? Mungkin Anda pernah melihat di film, media sosial, atau bahkan mengalami sendiri seorang wanita yang tampak terburu-buru dan langsung ingin kepenetrasi. Lalu Anda berpikir, oke, berarti itu yang dia mau. Tapi tunggu dulu, kenyataannya bisa jauh lebih kompleks. Sebagai dokter urologi yang sudah lebih dari 20 tahun mendalami seksualitas dan mendengarkan cerita para pasangan, saya ingin meluruskan satu kesalahpahaman besar, bahwa wanita yang tampak ingin melewatkan foreplay sebenarnya sering menyimpan alasan yang lebih dalam. Mari kita bahas satu persatu. Alasan pertama, seks karena kewajiban. Banyak wanita berkata, saya cuma ingin cepat selesai. Kalimat ini sering menunjukkan bahwa dia tidak terhubung secara emosional dengan momen tersebut. Seks dilakukan bukan karena hasrat, tapi karena ingin menjaga kedamaian atau menghindari rasa bersalah. Semakin cepat selesai, semakin cepat pula rasa lega. Ini juga sering terjadi dalam hubungan tanpa komitmen. Wanita berhubungan seks bukan karena kenikmatan fisik, tapi karena alasan emosional, ingin merasa diinginkan, dekat, atau dihargai. Alasan kedua, teknik foreplay yang tidak nyaman. Sebagian besar pria tidak pernah diajari cara menyentuh atau merangsang tubuh wanita dengan benar. Banyak yang belajar dari film porno atau coba-coba. Akibatnya, sentuhan terasa terlalu cepat, keras, atau mekanis. Oral seks juga kadang dilakukan seperti ujian, bukan kenikmatan. Wanita jadi mengaitkan foreplay dengan rasa tidak nyaman. Maka, ketika dia mendorong Anda langsung ke penetrasi, bisa jadi itu bukan karena tidak suka foreplay, tapi karena pengalaman sebelumnya tidak menyenangkan. Alasan ketiga, pola seksual yang terbentuk sejak awal. Banyak wanita berpikir seks memang seharusnya langsung ke penetrasi. Mereka tidak pernah diajari bahwa tubuh mereka butuh waktu untuk bangkit. Akibatnya mereka menganggap seks sama dengan penetrasi, dan sisanya hanya tambahan. Padahal jika seks dimulai tanpa pemanasan, tubuh wanita belum siap, pelumas alami belum cukup, jaringan panggul belum optimal, dan sensasi jadi tumpul. Orgasme pun sulit dicapai. Alasan keempat, mengikuti naskah sosial. Banyak wanita merasa pria mengharapkan penetrasi cepat. Mereka takut dianggap dingin atau merapotkan, sehingga memilih berpura-pura antusias. Tapi ketika mereka merasakan sentuhan yang pelan, penuh perhatian, dan aman, banyak yang terkejut betapa luar biasanya potensi kenikmatan tubuh mereka. Lalu apa solusinya? Jika pasangan Anda tampak terburu-buru, jangan langsung tersinggung. Cobalah bersikap ingin tahu. Tanyakan dengan lembut. Apakah kamu tidak suka saat aku menyentuhmu sebelumnya? Atau, bisakah kamu tunjukkan apa yang terasa enak buatmu? Kadang, dia sendiri belum tahu jawabannya. Disinilah peran Anda penting. Anda bisa menjadi pemimpin yang lembut, membantu tubuhnya merasa nyaman, dan menunjukkan seperti apa gairah sejati itu. Kesimpulan saya adalah, seks yang memuaskan bukan soal teknik semata, tapi soal empati dan kepemimpinan dalam keintiman. Wanita yang merasa aman dan benar-benar terangsang tidak perlu berpura-pura. Mereka akan merespon secara alami. Jadi, bagi setiap pria yang ingin hubungan lebih dalam dan seks yang lebih memuaskan, berhentilah mengira pasangan Anda adalah pengecualian. Kemungkinan besar, dia hanya butuh lebih banyak waktu, kehangatan, dan pemahaman sebelum penetrasi. Pelajarilah cara bekerja dengan tubuhnya bukan melawannya. Jika dia terburu-buru, perlambat. Jika dia ragu, tenangkan. Jika dia bilang tidak apa-apa, tetap ambil waktu. Hadiahnya, pasangan yang benar-benar menginginkan keintiman dengan Anda, karena dia tahu akan dilihat, dihargai, dan dinyalakan sepenuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kesehatan Official. Jangan lupa follow dan bagikan episode ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Dr. Tifa. Tetap sehat, tetap hangat, dan tetap saling memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo sahabat sehat, kembali lagi di podcast Kesehatan Official bersama saya, Dr. Tifa. Hari ini kita akan membahas topik yang sering bikin bingung banyak pria. Apa sih sebenarnya yang diinginkan wanita di ranjang, terutama soal foreplay? Mungkin Anda pernah melihat di film, media sosial, atau bahkan mengalami sendiri seorang wanita yang tampak terburu-buru dan langsung ingin kepenetrasi. Lalu Anda berpikir, oke, berarti itu yang dia mau. Tapi tunggu dulu, kenyataannya bisa jauh lebih kompleks. Sebagai dokter urologi yang sudah lebih dari 20 tahun mendalami seksualitas dan mendengarkan cerita para pasangan, saya ingin meluruskan satu kesalahpahaman besar, bahwa wanita yang tampak ingin melewatkan foreplay sebenarnya sering menyimpan alasan yang lebih dalam. Mari kita bahas satu persatu. Alasan pertama, seks karena kewajiban. Banyak wanita berkata, "Saya cuma ingin cepat selesai." Kalimat ini sering menunjukkan bahwa dia tidak terhubung secara emosional dengan momen tersebut. Seks dilakukan bukan karena hasrat, tapi karena ingin menjaga kedamaian atau menghindari rasa bersalah. Semakin cepat selesai, semakin cepat pula rasa lega. Ini juga sering terjadi dalam hubungan tanpa komitmen. Wanita berhubungan seks bukan karena kenikmatan fisik, tapi karena alasan emosional, ingin merasa diinginkan, dekat, atau dihargai. Alasan kedua, teknik foreplay yang tidak nyaman. Sebagian besar pria tidak pernah diajari cara menyentuh atau merangsang tubuh wanita dengan benar. Banyak yang belajar dari film porno atau coba-coba. Akibatnya, sentuhan terasa terlalu cepat, keras, atau mekanis. Oral seks juga kadang dilakukan seperti ujian, bukan kenikmatan. Wanita jadi mengaitkan foreplay dengan rasa tidak nyaman. Maka, ketika dia mendorong Anda langsung ke penetrasi, bisa jadi itu bukan karena tidak suka foreplay, tapi karena pengalaman sebelumnya tidak menyenangkan. Alasan ketiga, pola seksual yang terbentuk sejak awal. Banyak wanita berpikir seks memang seharusnya langsung ke penetrasi. Mereka tidak pernah diajari bahwa tubuh mereka butuh waktu untuk bangkit. Akibatnya mereka menganggap seks sama dengan penetrasi, dan sisanya hanya tambahan. Padahal jika seks dimulai tanpa pemanasan, tubuh wanita belum siap, pelumas alami belum cukup, jaringan panggul belum optimal, dan sensasi jadi tumpul. Orgasme pun sulit dicapai. Alasan keempat, mengikuti naskah sosial. Banyak wanita merasa pria mengharapkan penetrasi cepat. Mereka takut dianggap dingin atau merapotkan, sehingga memilih berpura-pura antusias. Tapi ketika mereka merasakan sentuhan yang pelan, penuh perhatian, dan aman, banyak yang terkejut betapa luar biasanya potensi kenikmatan tubuh mereka. Lalu apa solusinya? Jika pasangan Anda tampak terburu-buru, jangan langsung tersinggung. Cobalah bersikap ingin tahu. Tanyakan dengan lembut. Apakah kamu tidak suka saat aku menyentuhmu sebelumnya? Atau, bisakah kamu tunjukkan apa yang terasa enak buatmu? Kadang, dia sendiri belum tahu jawabannya. Disinilah peran Anda penting. Anda bisa menjadi pemimpin yang lembut, membantu tubuhnya merasa nyaman, dan menunjukkan seperti apa gairah sejati itu. Kesimpulan saya adalah, seks yang memuaskan bukan soal teknik semata, tapi soal empati dan kepemimpinan dalam keintiman. Wanita yang merasa aman dan benar-benar terangsang tidak perlu berpura-pura. Mereka akan merespons secara alami. Jadi, bagi setiap pria yang ingin hubungan lebih dalam dan seks yang lebih memuaskan, berhentilah mengira pasangan Anda adalah pengecualian. Kemungkinan besar, dia hanya butuh lebih banyak waktu, kehangatan, dan pemahaman sebelum penetrasi. Pelajarilah cara bekerja dengan tubuhnya bukan melawannya. Jika dia terburu-buru, perlambat. Jika dia ragu, tenangkan. Jika dia bilang tidak apa-apa, tetap ambil waktu. Hadiahnya, pasangan yang benar-benar menginginkan keintiman dengan Anda, karena dia tahu akan dilihat, dihargai, dan dinyalakan sepenuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kesehatan Official. Jangan lupa follow dan bagikan episode ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Dr. Tifa. Tetap sehat, tetap hangat, dan tetap saling memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.